Lo tentang demokrasi mohon kula wingi jawab. Demokrasi itu kan sesuatu yang tidak pernah ada. Ada orang Amerika piyambak, di Amerika demokrasi apa? Partai hanya ada dua. Apa kayak partai liya ya serai? Riso. Di Amerika itu hanya ada Republik dan Demokrat. Makanya pakar-pakar demokrasi di Amerika itu negara demokratis sejati itu Iran, partainya nganti 200. Amerika itu kan demokrasi, tapi orang tidak punya pilihan. Mau tidak mau ya harus Demokrat atau Republik. Demokrasi itu kan orang boleh menentukan pilihannya sendiri, tapi kan orang itu kumpul orang banyak. Makanya di Inggris itu pernah jadi polemik begini, pemilik tanah itu boleh ngelola tanah semaunya. Tapi misalnya sekarang terus digawe contoh ono seniman gawe WC nang ngarep omah terbuka, jadi nak nguyah ngising ya udah ning tanahe dhewe. Lah tanggane nyoal gak iso wong ning tanahe. Akhirnya dirubah konstitusi ini, boleh mengelola tanahnya sendiri yang tidak mengganggu orang lain. Akhirnya mereka ditambahi kan. Lah demokrasi ya ngono, orang boleh menentukan sikapnya sendiri. Lah anak sikapnya mendemeni bojone wong padha karepe misalnya, bojone wong ku ya seneng kowe ya seneng, selingkuh ora halal. Mereka orang boleh menentukan perilakunya sendiri. Makanya kriteria demokrasi itu di baratlah demokrasi adalah hak untuk hidup, memilih agama, memilih kepercayaan, tapi tetap pada bingkai aturan. Cuma aturan itu yang mereka tidak mau, milih Islam atau apa, milih konstitusi hukum positif, yaitu hukum-hukum legal ilegal. Tapi tidak bisa hidup tanpa aturan, tidak bisa, karena tentu kita terkait sama hak orang lain. Misalnya kita tanah tanam di, nah, tapi misalnya terus gue gawe WC ning ngarep terbuka, nah, uang nggak ya? Ya, sama itu yang kita pikirkan. Tapi saya lebih tertarik pertanyaan yang pertama. Jadi sampean jangan pernah ya, tertipu oleh berbagai jargon organisasi baru yang ingin bikin lebih baik. Karena itu hanya jargon saja, hanya kampanye saja. Faktanya tidak mudah. Wong NU sing wis suwi lahir, Muhammadiyah suwi lahir kepen ideal atau ideal? Apa meneh organisasi anyar. NU lahir mulai Mbah Hasyim. Iku wae proklamasi ini napa jenenge peresmiane. Lahirnya sedurunge zaman tahun 11 zaman Sayyidina Mekah, golongane Mbah Muhaimin, golongane Mbah Hasyim zaman Damal Samratul Raudhah teng Mekah. Niku ora tau ideal. Muhammadiyah ora tau ideal, pemenang gawe anyar. Lah kados HTI niku. Wah kula kenal mbek cacah HTI, sampean nak pengamat. Aku akrab sedanten kanca-kanca kula HTI niku atas sing kenal lho. Genane wanita-wanita HTI iku demo pro poligami. Mergo dekne risau poligami kok disoal zaman rame-ramene agim poligami akeh demo anti poligami. Lha iku perempuan HTI iku demo pro napa? Poligami. Nggo nunjukno nak syariat Islam olehno poligami. Tapi ditakoki wartane. Apa betul ibu ikhlas kalau suaminya berpoligami? Ya ora siap tenan. Urusane pernah. Wong Islam kabeh tentang poligami itu kan murni perasaan saja. Artinya wong wedok nentang. Nah cara aku rasa ditentang ora kuat. Mbok olehno ora kuat. Ya sampean poligami mulai dhisik santi tak roh nak halal. Tetep dora poligami kan butuh dana bareng kan. Butuh dana rasa dilarang enggak. Yang jelas ngoten nggih. Organisasi itu masalah musiman. Di Mesir itu karena kecewa dengan partai pemerintah juga ada Ikhwanul Muslimin. Nanti di Mekah juga sekarang mulai banyak organisasi kepercayaan itu mulai kuat. Di Arab sendiri juga banyak perpecahan. Indonesia nggih sama. Nggih to riyen wonten PSI, Serikat Dagang Indonesia. Riyen sederenge SI Serikat Islam niku riyen Serikat Dagang. Karena dulu Hasakra Aminoto mendirikan itu untuk melawan Cina-Cina kok juga. Jadi Solo sama Jogja dikuasai Cina perdagangan. Islam keok. Terus beliau kerja sama tokoh-tokoh batik supaya batik dikuasai Islam. Sehingga dulu berdirinya itu Serikat Dagang. Itu makanya saya itu sering mati khai Hasakra Aminoto. Beliau karena punya kompeten izzatil Islam, itu terus dagangnya dibuang, hanya SI Serikat Islam. Itu sampai beliau di ruangnya mek mantu Pak Karno. Pak Karno itu makanya terima kasih sekali sama Hasakra Aminoto. Beliau itu yang nempa mental ketokohan, tahu mantune Kiai Soekarno. Cara PKI itu ulen. Fahamis komunis. Beliau itu kan terima paham komunis. Beliau itu muslim menerima paham komunis. Sampai sempat bikin negara sing jenenge napa
nasakom. Itu dalilnya ingin persatuan. Makanya sampean ingat saat Soekarno bikin nasakom, dalilnya juga persatuan. Karena bagaimana mungkin sebuah negara dengan pemilih sekian juta kok kita hapus? Paham komunis di Indonesia itu sekian juta, masa kita hapus? Atas nama demokrasi karena PKI partai besar kita rangkul. Soekarno bikin negara yang bernama Nasakom di bawah Nasional Komunis Islam. Tapi apa yang terjadi? Justru dengan mengadopsi Nasakom itu, justru dengan menerima PKI malah terjadi berdarah. Itu harus jadi pelajaran betapa niat baik kalau nggak dibarengi dengan teknis yang baik. Iku wak ngono, kudu gale ke seneng kiai men sering sowan. Justru sering sowan mari tukaran mbek bojo. Lah bojo ora tau mbok salami templek 20.000 kan men mbok kakekno kiai malah cemburu kan. Lho kula kiai lho ngomong dadi adil lho. Padahal sowan kiai maksudnya anut syariat kiai. Syariat kiai wa asiruhunna bil ma'ruf. Nah mbek bojo kumuli sing apik. Jadi kita harus konsisten dengan syariat sing dianjurkan Quran. Kalau Quran bilang wa asyiruhunna bil ma'ruf, kita bilang begitu. Titik. Bahwa ada hukum sosial wong sowan kiai sowan apa. Kiai ini kudu konsisten. Pengen gak ngekek aku dhuwit bojomu wis luwih-luwih ta. Kudu mbok takokno, nek sing sawane pas-pasan kudu mbok takokno. Tapi terus ora salam tempel ora wis ora paten. Tapi yang penting kan kita sesuai sunnah Rasul. Paham ya? Sama kan? Al-Fatihah. Rahim nas'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa antal mannan. Ya badi'as samawati wal ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Annaritha rasulaka Muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa yu'allimuhu kitab wal hikmah wa yuzakkina kan tamassuh. Wa rasulan rahmatan lil alamin wa nusulan nuran wa hudan wa rahmatan. Ilahana alimna minal Qur'an ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sahbihi wa barik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.